Halo teman-teman, kita akan bahas tentang pangkat dan logaritma supaya kita nggak ngapal-ngapalin sifat dan rumus aja. Artinya kalau kita udah pernah belajar pangkat, sifat-sifat pangkat, rumus-rumus pangkat, formula-formula pangkat, ketika kita belajar logaritma, kita nggak perlu belajar dari awal lagi. Kita hanya perlu mengasosiasikan setiap sifat atau rumus atau formula di pangkat dengan sifat atau formula atau rumus di logaritma. Karena pangkat dan logaritma tuh mirip kayak yang disebut dengan, kalau di bahasa kita kenal dengan istilah sinonim. Jadi dia dua kata atau dua representasi yang berbeda, tapi ngomongin satu relasi yang sama, satu objek yang sama gitu ya. Ada hal-hal relasi-relasi yang lebih mudah dinyatakan dalam bentuk pangkat, ada relasi-relasi yang lebih mudah dinyatakan dalam bentuk logaritma. Artinya apa sih? Artinya, misal kita punya relasi 2 pangkat 3 sama dengan 8 gitu ya. 2 pangkat 3 sama dengan 8 ini artinya apa sih? Kita tahu 2 pangkat 3 sama dengan 8 artinya adalah 2, kita kalikan 3 kali. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 8, gitu kan ya. Hasilnya adalah 8. Nah, relasi logaritma itu sama persis ini maknanya. Cuma urutannya aja yang diganti. Jadi ketika kita bilang 2 log 8 sama dengan 3, yang kita maksud adalah 2 dikalikan terus-menerus, hasilnya 8. Nah, perkaliannya dilakukan berapa kali? Gitu. Berapa kali perkaliannya perlu dilakukan? Jawabannya adalah 3 kali, gitu kan ya. 3 kali perlu dilakukan perkalian 2 supaya 8. Tapi basically ini dua hal yang sama persis. Jadi kalau kita ngomong 2 pangkat 3 sama dengan 8 artinya apa? Artinya adalah ya 2 log 8 sama dengan 3. Kalau kita bilang 2 log 8 sama dengan 3 artinya apa? Artinya adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi dia sinonim gitu ya. Dia dua representasi yang menggambarkan relasi yang sama. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya itu adalah setiap sifat di pangkat itu terasosiasikan dengan sifat di logaritma tentu saja. Jadi kita nggak perlu tuh ngafalin formula atau sifat logaritma yang ada banyak, yang sama banyak ya sama pangkat. Sebenarnya dia ngomongin hal yang sama. Misal yang pertama, tadi kan kita ngomongin logaritma dan pangkat dalam contoh partikular 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, sekarang kita perumum dengan variabel A, B, dan C gitu ya. Misal A pangkat B sama dengan C. Maka kalau dalam notasi logaritma kita punya A log C sama dengan B gitu ya. Nah, tapi perhatikan bahwa yang saya arsir kuning ini adalah nilai B sendiri. Jadi saya dapat bahwa A pangkat A log C, ya B-nya saya substitusi gitu ya, nilai B di atas ini nih saya pakai hijau, nilai B di atas ini saya substitusi dengan nilai yang di kuning, A log C itu sendiri. Nah, ini nilainya adalah sama dengan C. Nah, maka saya punya nih sifat bahwa A dipangkatkan A log C, itu nilainya C. Ini sifat pertama, sifat logaritma yang tidak perlu dihafalkan gitu ya. Tapi ini logis saja gitu dari definisi logaritma dan hubungannya dengan pangkat. Lalu yang kedua, misalnya saya tahu bahwa kalau saya punya X pangkat M dipangkatkan N, ini nilainya hasilnya sama dengan X pangkat MN. Dikalikan gitu pangkatnya. Nah ini kalau saya gambarkan lagi-lagi, bayangkan ini dalam logaritma notasinya, yang saya akan dapat adalah bahwa X log X pangkat MN sama dengan MN ya. Jadi ini 2-nya, ini 3-nya, jadi 2 pangkat 3 gitu ya. Ini adalah 8-nya gitu kan ya. Jadi orange log hijau sama dengan kuning. X log X pangkat MN adalah MN itu sendiri. Nah, artinya ini apa? Artinya kalau saya misal M adalah M adalah X log A, yang akan saya dapat apa? Yang akan saya dapat adalah X log X pangkat M, M-nya saya substitusi X log A. Ini semua dipangkatkan N, hasilnya adalah M dikali N. M-nya saya substitusikan lagi. X log A dikalikan N. Artinya, nah ini saya pakai sifat yang barusan saya dapat. Ini X pangkat X log A itu hasilnya adalah A. Jadi akan saya dapat ini X log A pangkat N, itu nilainya adalah N dikalikan X log A. Nah, lihat sifat yang selanjutnya, ya warna orange ya tadi ya.
Sifat selanjutnya, ini sifat trigonometri juga tidak perlu dihafalkan gitu ya. Nah, ini pangkat n yang di atas ini seakan-akan pindah ke depan gitu ya. Nah, ini tidak perlu dihafalkan. Lagi-lagi datang dari sifat ini. Lalu lanjut misal sifat ketiga, yaitu kita tahu bahwa kalau x pangkat m dikalikan x pangkat n, ini hasilnya adalah seakan-akan kita jumlahkan saja pangkatnya. Nah, ini kalau di logaritma jadinya apa? Lagi-lagi kita coba notasikan saja sebagai logaritma. Ini artinya adalah x log x pangkat m x pangkat n adalah m plus n, ya kan? Ini 2-nya dipangkatkan 3, ya, ini 3-nya ada di sini. Hasilnya adalah 8. Nah, ini 8-nya warnanya sama. Hasilnya adalah 8. Nah, ini yang ada di sini, ini 8 gitu ya. Ini 2-nya. Nah, ini apa yang kita bisa dapat dari sini? Yang kita bisa dapat lagi-lagi kita misalkan. Misal M adalah X log A, N adalah X log B. Yang akan kita dapat adalah X log X pangkat M jadi X pangkat X log A, ya. Lalu X pangkat N jadi X pangkat X log B, sama dengan M plus N. M-nya adalah X log A plus X log B. Nah, saya dapat ini dari sifat pertama tadi nih nilainya A, ini dari sifat pertama nilainya B. Jadi yang akan saya dapat adalah X log AB sama dengan X log A plus X log B. Nah, ini kan sifat logaritma yang juga lumayan terkenal ya, bahwa penjumlahan logaritmik itu hasilnya adalah perkalian dari si nilai logaritmanya gitu ya, perkalian AB-nya. Nah, begitu juga untuk kalau kita ngomongin sifat yang satu lagi yang bilang bahwa X log AB, A per B itu sama dengan X log A min X log B. Nah, ini kita sebenarnya kalau udah punya 3 sifat di awal, ini sifat logaritma yang datang dari situ gitu kan ya. Karena ini X log A per B itu kan sama aja X log A dikali B pangkat min 1. Ini berdasarkan sifat 3 tadi, kita tahu ini adalah X log A plus X log B pangkat, bukan 3 ya, C. Berdasarkan sifat C, ini X log B pangkat min 1. Ya kan? Berdasarkan sifat 2 atau B, kita tahu ini jadinya X log A plus minus X log B. Ya, min 1-nya pindah ke depan gitu kan ya. Jadi ini sama dengan X log A dikurang X log B. Dapat sifatnya. Ya, jadi bahwa X log A per B adalah X log A dikurang X log B. Semua sifat-sifat logaritma bisa kita turunkan dengan metodologi seperti ini. Jadi tidak perlu lagi menghafalkan secara terpisah sifat-sifat logaritma, padahal kita sudah tahu sifat-sifat pangkat. Nah, ketika kita punya kemampuan untuk bisa berpindah-pindah, berpikir dalam representasi pangkat, lalu berpikir dalam representasi logaritma dan sebaliknya, kita jadi lebih lihai ketika mendapatkan sebuah persamaan. Ketika ketemu persamaan dalam logaritma, kita bisa langsung berpikir, oke, ini artinya dalam pangkat apa? Ketika kita melihat persamaan yang melibatkan pangkat, sebaliknya kita juga akan berpikir, oke, ini dalam logaritma artinya apa? Jadi kita bisa lebih lihai untuk mencari solusi-solusi dari persamaan yang melibatkan pangkat dan logaritma.